Terima kasih Anda masih di program Jatim Today. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dijebloskan ke tahanan Mapolresta Pasuruan karena diduga terlibat pemalsuan dokumen. Sang wakil rakyat yang biasa dihormati di gedung dewan itu kini dipandang sebelah mata bahkan oleh sesama tahanan. Begitu ditetapkan sebagai tersangka Munawir Abdul Salam, anggota fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu siang dijebloskan ke tahanan Mapolresta Pasuruan. Anggota dewan yang terhormat itu kini telah kehilangan kehormatannya. Bahkan sejumlah tahanan di Mapolres Pasuruan pun memandangnya sebelah mata. Begitu dijebloskan ke sel tahanan, seorang tahanan senior langsung memaksa sang wakil rakyat mengenakan baju tahanan. Warga desa Rebalas, Gerati Pasuruan itu juga tampak menurut saat dibentak-bentak tahanan lain. Polisi menetapkan Munawir sebagai tersangka setelah didapati cukup bukti keterlibatannya dalam memalsukan dokumen 2 calon kepala desa di kampung halamannya yang tak lulus seleksi panitia, namun tetap dinyatakan berhak mengikuti tahapan pemilihan dalam Pilkades serentak 28 November 2015 lalu. Proses pencalonan kedua Cakades itu sendiri akhirnya dianulir sehingga memicu kerusuhan. Tersangka Munawir dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Menanggapi kuasa hukum tersangka Munawir akan mengajukan penangguhan penahanan. Kasus pemalsuan dokumen 2 Cakades Desa Rebalas yang menyeret anggota FKB DPRD Pasuruan itu sebelumnya telah menyeret Ketua Panitia Pemilihan Kades, Saihul, kemeja hijau di Pengadilan Negeri Bangil. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan. Santri yang kabur usai membunuh temannya sesama santri di Jombang akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Dengan demikian, saat ini sudah 13 santri yang diamankan polisi. Sementara pihak pesantren membantah tudingan menutup-nutupi kasus penganiayaan yang terjadi di dalam pesantrennya tersebut. Santri terakhir yang menyerahkan diri ke kantor polisi adalah AF, 14 tahun asal Tuban. Selama 2 hari ini, AF menjadi buronan polisi karena diduga ikut terlibat menganiaya Abdullah Musaka Yahya, 15 tahun, santri pondok pesantren Darul Ulum Kecamatan Peterongan, Jombang, hingga tewas pada pekan lalu. Dari 13 tersangka yang sudah kita tetapkan dan kita tahan ini, setelah terakhir kita data identitasnya kita dapatkan semua, ternyata dari 13 itu 10 yang masih kategori anak-anak, 3 yang dewasa. Beberapa benda yang dipakai menghajar korban diamankan oleh petugas, diantaranya sebuah barbel dan ikat pinggang. Sementara pihak pesantren Darul Ulum membantah tudingan menutup-nutupi kasus penganiayaan yang terjadi di dalam asrama pondok pesantrennya. Cuman kebetulan pada waktu itu kejadian kan habis maghrib. Ya kan? Pembinanya di asrama tersebut mengira anak-anak itu pengajian karena lampu dimatikan kan begitu. Ternyata kok masih ada anak di dalam melakukan tindakan hal seperti itu. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Masih dari Jombang, pemirsa, aparat Polres Jombang membongkar makam seorang pria yang diduga menjadi korban pembunuhan berlatar belakang asmara. Sebelumnya korban dinyatakan tewas akibat kecelakaan, namun belakangan muncul pengakuan sejumlah rekannya jika korban tewas dibunuh. Makam Lasiman di pemakaman Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Jombang, Rabu siang dibongkar polisi. Sebelumnya, pria berusia 35 tahun itu dilaporkan tewas akibat kecelakaan dan dimakamkan pertengahan bulan Februari lalu. Namun seminggu selang pemakaman, sejumlah warga kemudian mencabut kesaksiannya dan menyatakan korban meninggal akibat dianiaya tetangganya sendiri berinisial WH. Motifnya pelaku curiga korban berselingkuh dengan istrinya. Atas dasar tersebut, polisi kemudian membongkar makam korban untuk dilakukan otopsi. Tim forensik menemukan penggumpalan darah di leher bagian belakang. Gumpalan darah itu terjadi diduga akibat pukulan benda tumpul. Semula di penyebab kematian diduga karena akibat pukulan dari tersangka yang mengenai leher belakang sebelah kiri, itu mengenai leher belakang, kemudian adanya pendarahan sehingga menggumpal darah di otak belakang kiri. Nah, ini dari pihak ahli forensik ini untuk memastikan apakah betul itu penyebabnya atau ada penyebab lainnya. Sementara itu WH saat ini telah diamankan di Mapolres Jombang. Polisi belum memberikan keterangan resmi status WH dan motif sebenarnya kasus ini. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Mahasiswa ITS Surabaya ciptakan alat perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari bahan kardus bekas. Seperti apa bentuknya? Jatim Today akan kembali dengan laporannya.